supados dengan kolom waktos karena kurang kali begitu istirahat terus reset. Apa tadi kalau waktosna teras danakan Bismillahirrahmanirrahim. Sakacana kameramen siap? Udah on? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SLB Negeri Majalengka yang kebetulan pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana dan Prasarana Bapak. Yang saya hormati ayah dan bunda yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini berkenan hadir di sini membersamai kami, tentunya dalam acara desiminasi budaya positif. Apa itu desiminasi ayah bunda? Desiminasi penyebaran, intinya penyebaran pemahaman mengenai budaya positif yang nanti akan kita kupas bersama-sama, sharing bersama-sama, diskusi bersama-sama pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita pada hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa juga sholawat serta salam mari kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabiana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, keluarganya, alim ulama, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita di yaumil akhir. Bapak Ibu yang amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, untuk kegiatan parenting ini mengenai budaya positif, ada pun susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan yang nanti sambutan akan disampaikan oleh Bapak selaku wakil kepala sekolah di sini, dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi. Kita di sini sharing ya Bapak Ibu. Nanti saya harapkan kegiatannya akan interaktif. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan seluas-luasnya nanti untuk bertanya. Kita di sini sharing ya istilahnya, untuk sama-sama saling memberikan masukan-masukan positif, bertukar pikiran. Kurang lebih 1 jam kita akan melaksanakan kegiatan ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk membuka kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya lah hari ini kita dapat bersama-sama bersilaturahim di Aula SLB Negeri Majalengka untuk sama-sama kita dengarkan kegiatan aksi nyata dari Bu Ratna tentang budaya positif. Selawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua pengikutnya, semoga telah mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah, mohon maaf berhalangan hadir pada kegiatan hari ini. Beliau mewakilkan kepada saya. Kemudian atas nama Kepala Sekolah juga, mohon maaf bila penerimaannya telah berkenan jauh dari harapan. Mungkin Bu Ratna juga belum disampaikan hal itu, barangkali penerimaannya telah berkenan, kami mohon maaf. Mudah-mudahan acara desiminasi budaya positif ini mendapatkan manfaat, membawa manfaat bagi khususnya putra-putri Bapak dan Ibu. Acara bersifat interaktif, saling mengisi. Jadi bukan artinya Bu Ratna menggurui Bapak dan Ibu. Kebetulan
kebetulan Bu Ratna sebagai calon guru penggerak dari sekolah kita, ya, mempunyai tugas untuk menyampaikan budaya positif apa nanti yang dijelaskan oleh Bu Ratna. Kami harap acara bermanfaat dan saling komunikatif. Bapak bertanya, kalau Bu Ratna bisa dijawab, kalau tidak bisa kita cari solusinya sama-sama bagaimana. Ya, mudah-mudahan acaranya berlangsung seperti itu. Jangan satu arah, Bu Ratna yang bicara, Bapak dan Ibu diam, tapi amati, dengarkan, pahami, tanyakan. Ini menyangkut masa depan dari putra-putri kalian. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi budaya positif dari Bu Ratna Ningsih secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak telah membuka kegiatan. Betul sekali. Tadi mohon maaf, mohon izin yang Bunda terlewatkan ya. Mohon maaf apabila penampilannya istilahnya orang Sunda kurang berkenan, kemudian terlihat seperti dadakan seperti itu. Bukan dadakan, tapi memang sudah direncanakan. Hanya saja ternyata karena jadwal yang begitu padat ke depan, jadi sehingga kegiatan ini lebih maju saja. Jadi di luar di luar jadwal yang sudah terjadwalkan itu bukan di luar jadwal. Jadi berubah jadwal tidak sesuai yang telah diprogramkan. Gitu. Ayah Bunda, saya ucapkan terima kasih banyak telah berkenan hadir dan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita mulai ya. Namun sebelumnya mengenai budaya positif, mungkin ayah Bunda juga sepintas dalam pikiran tidak asing apa yang namanya budaya positif. Coba kira-kira ada yang pertanyaan tematik dulu. Ada yang bisa menjelaskan atau ada yang bisa mengungkapkan apa yang dimaksud dengan budaya positif dengan deskripsi masing-masing aja, kalimat masing-masing. Kan yang namanya budaya itu kan lingkungan kita, lingkungan di sekolah. Positif, izin berdiri Pak. Positif berarti lingkungan yang seperti apa ya Bunda? Yang positif itu yang diharapkan yang apa? Yang baik, yang buruk? Yang baik tentunya ya. Yang nama yang positif berarti yang baik-baiknya. Diharapkan lingkungannya disiplin waktu, diharapkan lingkungan sekolahnya bersih. Itu kan budaya-budaya yang positif yang kita harapkan bersama seperti itu ya. Nah, salah satu budaya positif yang simple sekarang saya ingin terapkan ke ayah Bunda, ingin contohkan sambil ice breathing. Ayah Bunda boleh berpasangan menengok yang tempat duduk di sampingnya, boleh saling tengok, boleh sambil berdiri aja atau bagaimana nih? Mau duduk mau berdiri? Saya mau contohkan budaya positif nih. Secara simpelnya saling tengok sesama pasangannya aja, pasangan tempat duduknya. Coba ditatap temannya. Bagaimana perasaannya? Nah, bagaimana perasaannya? Saya minta tatap temannya 3 detik saja. Bagaimana perasaannya? Coba praktekkan, tatap temannya yang ada di sampingnya 3 detik saja. 1, 2, 3. Juga belum sudah tertawa. Nah, itu budaya positif. Ketika ayah Bunda yakin bahwa lingkungan yang ada di samping ayah Bunda akan menghasilkan energi positif, ya, maka ayah Bunda akan kompak merasa bahagia. Yang namanya budaya positif itu akan melahirkan batin yang bahagia. Saya tidak menyuruh ayah Bunda tertawa.
Jadi diharapkan lingkungan sekolah itu nantinya akan menanamkan budaya-budaya dan kebiasaan positif dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah misalnya, berarti tanggung jawab bersama. Bahagia tidak ketika sekolahnya bersih, ketika sekolahnya rapi, ketika anak-anaknya disiplin waktu. Nah, ini pertanyaan pemantik tadi, apa itu budaya positif? Oke, ini hanya deskripsinya saja bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Baik, Bapak Ibu, keyakinan tadi yang saya contohkan barusan adalah suatu keyakinan. Dalam diri Bapak Ibu telah menanamkan keyakinan bahwa energi positif yang diciptakan dari lingkungan terdekat saya itu membuat saya bahagia. Cenderung Bapak Ibu dengan spontan akan merasa bahagia dengan ditunjukkan dengan tadi tiba-tiba langsung tertawa, bahagia, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, acuan pendidikan di Indonesia itu adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau juga di sini menggaris bawah. Mohon maaf Bapak Ibu, ini materi saya universal buat guru dan juga buat kita semua sebagai orang tua murid ya. Jadi materinya memang diperuntukkan untuk keduanya. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru adalah pamong. Pamong itu artinya harus memberikan teladan di depan. Nah, bagaimana memberikan teladan di depan? Contohnya begini Bapak Ibu. Anak-anak kita terlahir di zaman yang berbeda Bapak Ibu. Zaman dulu Bapak Ibu waktu kecil mungkin dididik dengan cara tegas, keras. Udah jam berapa nak? Mandi. Kalau nggak mandi cetek, seperti itu. Betul tidak? Merasa seperti itu tidak? Zaman ayah bunda waktu kecil. Ya. Kalau sekarang zamannya anak-anak kita zaman tidak bisa mendidik mereka dengan cara demikian. Yang ada seperti itu. Ini penting loh kita terapkan. Di sekolah kami sebagai pendidik akan menerapkan budaya positif seperti itu. Tidak lagi menjadi pendidik yang mendidik peserta didiknya dengan sikap tegas, menghukum ya, nanti ada dibahas di materi slide selanjutnya seperti itu. Jadi agar anak-anak kita bisa nurut kepada kita, kuncinya adalah sebagai pamong. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Contoh kecilnya ayah bunda. Ayah bunda menyuruh anak-anaknya bangun subuh. Dibangunnya dengan cara dipaksa, dimarahin, dibentak, diseret, apa lagi ya? Biasanya ayah bunda melakukan itu pagi-pagi. Apakah anaknya akan langsung nurut? Ayah bunda menyuruh anak-anaknya sholat 5 waktu. Segera sholat itu anaknya segera wudhu, masya Allah, dibentak, diseret. Seperti itu mungkin yang kita terapkan saat ini ya, supaya menerapkan budaya positif itu dengan disiplin. Poin 1 dilihat ayah bunda. Niatnya untuk mendisiplinkan positif anak, tapi caranya, kalau kita tidak tahu caranya, akan fatal. Yang ada anak didik kita, yang ada putra putri kita akan makin membangkang. Betul tidak? Jadi bagaimana tadi kata Ki Hajar Dewantara, pamong, menjadi teladan di depan. Ganti kalimat perintah dengan kalimat ajakan. Bagaimana Bu? Yang tadi merintah, kamu sholat nggak? Udah jam sholat. Ganti rangkul, sentuh batin kolbu anak kita.
dengan kalimat, "Nak, udah jam sholat nih, sholat yuk sama bunda. Nak, udah jam sholat nih, sholat yuk sama ayah." Bisa tidak ayah bunda kita mulai dari sekarang menerapkan budaya positif yang di sekolah, yang di rumah dengan cara seperti ini? Kira-kira ini bisa masuk dan diyakini tidak? Penerapan seperti ini kita coba sama-sama. Apa salahnya? Demi siapa? Demi anak-anak kita. Setuju tidak ayah bunda? Ganti kalimat perintah dengan kalimat ajaran. Coba ya kita terapkan sama-sama. Setuju ya? Nanti pendidikan ini akan kita coba terapkan juga, budayakan di sekolah kita. Betul ya Pak ya? Alhamdulillah budaya positif di kita itu, untuk kebetulan di sini nggak ada orang tua yang kelas SMK ya? SMP SMA ada? Ada ya? Alhamdulillah ada perwakilan. Nah, kalau untuk yang kelas besar SMP SMA itu budaya positif kita sudah menerapkan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Ya seperti itu. Kecuali yang memang, nah ini makanya budaya positif ini perlu dukungan dan kolaborasi antara seluruh warga sekolah. Siapa aja warga sekolah yang masuk warga sekolah? Kita sebagai tenaga pendidik, ayah bunda sebagai orang tua wali murid, dan subjeknya anak-anak kita, peserta didik anak-anak ayah bunda itu sebagai subjeknya. Ada kepala sekolah, bagian pemangku kepentingannya, ada ketua kepala sekolah dan lain-lain. Itu harus yang namanya berkolaborasi. Ada budaya positif apa yang akan kita sepakati, yang akan kita terapkan jika di sekolah menerapkan budaya positif tentang misalnya tadi sholat zuhur berjamaah. Anak dikasih pemahaman bahwa sholat itu wajib. Di sini sudah dirangkul. Nah, udah jam sholat, yuk sholat sama-sama. Bapak ibunya anak SMP SMA alhamdulillah sudah membudayakan itu. Bisa tidak kira-kira kita sepakati di rumah pun demikian? Tidak lagi berhilang. Udah jam sholat sana dulu. Ada nggak yang menerapkan begitu? Masih ada. Saya yakin masih. Saya yakin menyuruh mandi pun jam berapa mau sekolah, jam berapa nak? Ini udah siang belum mandi kan ya? Betul tidak? Begitu ya? Ini jam berapa? Coba kalimatnya. Sentuh kolbu anak didik kita Bu. Sentuh kolbu putra putri ibu. Dengan cara dibangunkan baik-baik. Pamong. Berangkul dengan kasih sayang. Nah, bunda udah mandi, udah cantik, udah wangi. Mandi yuk, bentar lagi kan kita sekolah. Bisa nggak kalau batinnya sudah tersentuh, ada energi positif yang kita tularkan ke anak? Apa yang tadi kurasakan ketika menularkan energi dari samping? Tersenyum, bahagia, hatinya mau berteguh. Ya baru jam segini. Sentuh kolbu anak kita, sentuh otak kita. Jadi jangan ada kalimat yang istilahnya memacu kolbunya menjadi suasana hatinya tidak nyaman. Insya Allah ini diterapkan akan mujarab. Begitu ya. Motivasi. Nah, poin kedua kita berbicara mengenai motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa sih? Ayah bunda coba. Nah, ayo motivasi itu apa ya? Coba ayo. Dorongan, apa lagi? Apalagi bahasa kerennya. Ayah, motivasinya apa ya? Penyemangat, keinginan kita melakukan sesuatu, ya. Ayah bunda datang ke sekolah, motivasinya apa ya? Karena menyemangati putra putrinya untuk menimba ilmu di sini, ya, seperti itu. Nah, yang namanya motivasi perilaku manusia, sebentar kita buka sedikit. Waduh, sinyal ya. Sebentar ya.
Nah ini coba saya punya pertanyaan pemantik yang kira-kira mudah-mudahan ini bisa menyentuh ya kolbu ayah bunda. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Tadi sudah saya sedikit sentil bagaimana ketika ayah bunda memperlakukan putra putrinya, ketika menyuruh sesuatu tujuannya baik, ingin mendisiplinkan putra putrinya, ingin mendisiplinkan positif. Tapi ketika dengan cara yang salah, maka tadi putra putri kita malah yang ada hanya akan membangkang. Nah di sini mari kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu itu, termasuk tadi mengapa ayah bunda datang ke sekolah, itu adalah motivasi perilaku. Tentu saja karena untuk mengantarkan putra putrinya menggali ilmu di sini, itu adalah motivasi perilaku. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Nah ini dia 3 motivasi perilaku. Betul, motivasi itu dorongan, penguatan, penyemangat, apalagi ya kalimatnya. Nah, motivasi itu bisa terwujud 3 menurut Jana ini. Udahlah, kalau ilmuwan-ilmuwannya tidak usah disebutkan ribet ya. Yang pertama dilihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita tadi ada pertanyaan pemantik. Ayah bunda sudah di posisi mana? Anak-anak kita sudah di posisi menerapkan motivasi perilaku tadi. Apakah motivasi ayah bunda datang ke sekolah itu hanya untuk menghindari hukuman? Karena kalau tidak mengantarkan anaknya ke sekolah, nanti nilai rapotnya jelek misalnya. Anak didik kita ditanya misalnya, kamu motivasinya ke sekolah untuk apa nak? Ya nanti kalau ke sekolah dimarahin wali kelas, nanti kalau nggak ke sekolah nilai rapotnya jelek. Nah, jangan sampai nih motivasi yang mana yang diri kita sekarang ada di posisi mana. Kemudian yang kedua kita lihat, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini biasanya motivasi yang sekarang membudaya di sekolah kita. Anak didiknya diiming-iming, nak sekolah ya, nanti kalau sekolah ibu bapak guru kasih coklat mau besok. Nah jadi motivasi anak itu belum terwujud dari faktor dirinya sendiri, faktor intrinsik, faktor dalam dirinya. Jadi karena ada impact penghargaan atau imbalan. Nah, sekolah yang rajin, sekolah yang pintar, bentar lagi ujian. Kalau lulus nanti diberikan sepeda. Jadi penyemangatnya, motivasinya sudah bagus sih sebenarnya. Tapi lihat hasilnya nanti ya. Oke, itu contoh yang poin kedua. Kita lihat yang ketiga, untuk mencari orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira ayah bunda yang positif yang mana? Nomor 3 itu berarti dia memotivasi dirinya sendiri, ya, memotivasi dirinya sendiri karena untuk menghargai dirinya sendiri tanpa adanya faktor impact dari luar, ya tadi kayak penghargaan, kemudian imbalan atau ketakutan karena takut dihukum. Di poin ketiga ini ya bunda, yang harus kita garis bawahi, yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita bersama. Ya, saya harapannya setelah dari pertemuan parenting ini
pertemuan desiminasi ini, faktor ketiga ini kita sepakati untuk kita wujudkan, kita terapkan kepada putra-putri kita yang ayah bunda ya. Bagaimana sih mewujudkan supaya anak-anak kita mempunyai motivasi yang keluar dari dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan budaya membudaya itu dari awalnya adanya hal-hal pembiasaan. Sesuatu yang tadinya tidak biasa kita biasakan, jadi terbiasa, akhirnya jadi membudaya. Itu yang dinamakan budaya positif. Anak-anak kita yang tadinya tidak rajin sholatnya, anak-anak kita yang tadinya susah bangun tidurnya, kita jadikan itu menjadi terbiasa dengan cara tadi pamong, merangkul, kolbunya disentuh, supaya anak didik kita tidak bahasa Sundanya memegel hatinya ya, bertolak belakang. Jadi tanamkan energi positifnya, sentuh kolbunya, hilangkan perintah menjadi ajakan. Ingat ya ayah ya, hilangkan kalimat perintah menjadi kalimat ajakan. Setelah terbiasa, mau di rumah, mau di lingkungan sekolah, itu akan menjadi pembiasaan positif. Setelah menjadi pembiasaan positif, itulah yang dinamakan budaya positif. Kalau sudah budaya, sudah berhasil. Anak yang tadinya sholatnya belang-belang, karena terus terbiasa, akhirnya menjadi kebiasaan tanpa lagi disuruh. Bahkan akan menjadi kebalikannya, mereka yang akan menjadi alarm kita ya. Coba terapkan, saya yakin nanti suatu saat anak kita yang menjadi, saya sudah terapkan ini dan berhasil. Saya jamin ini berhasil karena saya sudah menerapkan ke putra-putri saya ya. Jadi mereka menjadi alarm. Bun, ini kan sudah waktu besok, saya mungkin masih sibuk bekerja. Mereka yang menjadi alarm saya. Itu luar biasa sekali. Yuk kita sama-sama terapkan. Ini ilmunya kalau saya pribadi ini mahal 9 bulan ya. Tapi saya terapkan ini berhasil. Bahkan budaya itu sudah membuahkan hasil. Yuk sama-sama kita terapkan kepada anak-anak didik kita. Ini tadi sudah saya contohkan mengenai hukuman ya. Jadi anak-anak kita jangan sampai punya motivasi apapun itu yang dia lakukan karena takut dihukum. Dia melaksanakan sholat di rumah karena takut dimarahin sama ayah bunda. Itu adalah motivasi hukuman. Jangan sampai terjadi hal seperti ini. Jadi tidak akan lama, nurutnya tidak akan lama. Kalau untuk motivasi hukuman seperti ini, satu motivasinya lahir dari faktor eksternal karena takut dihukum tadi. Tidak akan lama, hanya waktu itu saja. Besoknya begitu lagi anaknya. Silakan praktekkan kalau tidak percaya. Anaknya mungkin hari ini nurut. So kamu kalau nggak mandi, biasanya perintahnya kalau untuk hukuman tanda seru rada tinggi. So kalau kamu nggak mandi, karena kasih uang jajan, misalnya gitu kan. Nah, mungkin hari ini nurut, besoknya saya yakin akan begitu lagi. Itu sama saja ayah bunda sedang menanamkan karakter buruk. Silakan lakukan terus kalau ingin anak-anaknya ganteng, ya. Jangan memberikan penekanan ancaman. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Paham ya ya bunda? Jangan memberikan perintah dan ancaman. Kamu kalau nggak mau dikasih uang jajan sama mama, nah itu ancaman loh ayah bunda. Nantinya akan jadi karakter buruk buat anak didik kita. Ayah bunda, di sini ada poin konsekuensi. Apa sih konsekuensi? Ada yang bisa menjawab tidak? Konsekuensi apa ya?
Betul, konsekuensi terlahir dari tadinya ada sebuah kesepakatan. Ini baru boleh, ya. Daripada hukuman, kita bikin kesepakatan, baik di kelas, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Kita bikin kesepakatan dengan putra putri kita. Nah, kesepakatannya apa? Kalau kamu tidak sekolah 1 kali aja, kita bikin kesepakatan dengan anak-anak kita. Ya, seperti itu. Aku kayak suam jajan deh. Jadi hukuman tersebut itu dia yang menyetujui, menyepakati. Jadi dia tidak merasa dihukum. Ketika itu itu menanamkan apa istilahnya tuh? Tanggung jawab. Justru menanamkan tanggung jawab. Ayo melanggar kan? Apa coba kesepakatannya? Ya sudah kita sepakati. Iya deh, gak dikasih uang jajan. Maaf ya. Satu, menanamkan apa tadi? Tanggung jawab, ya, tanggung jawab di anak. Iya ya, saya melanggar kesepakatan. Di sekolah pun demikian. Nanti ada buat kesepakatan kelas. Ayo, kalau masuk kelasnya terlambat, apa kesepakatannya nak? Misalkan ditambahkan tugasnya. Jadi kesepakatan tersebut juga harus positif. Tidak yang negatif-negatif. Misalkan ada anak didiknya di sini terlambat ke sekolah, dihukumnya 5 putaran lari. Itu kan hukuman yang tidak dibolehkan dengan hukuman fisik, ya, atau hukuman konsekuensi yang berupa fisik itu tidak dibolehkan, ya, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Tidak ke arah fisik. Tadi ini dihukum oleh penghargaan, sudah dijelaskan juga. Jangan sampai anak didik kita, jangan sampai putra putri kita diberikan motivasi karena embel-embel hadiah dan penghargaan. Tidak akan lama motivasi itu, tidak akan lama. Mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, sampai cita-citanya terwujud. Nanti hilang. Apanya? Motivasi. Nah, kamu belajar yang rajin ya. Nah, kamu harus ranking 1, misalkan seperti itu ya. Harus juara ya. Nanti kalau kamu juara, ibu kasih sepeda. Setelah cita-citanya tercapai, motivasi itu hilang. Motivasi anak untuk belajar, motivasi anak untuk ya seperti itu ya. Belajarnya akan hilang dengan sendirinya setelah terwujud. Jadi yang paling yang paling akan lama imbasnya, bahkan akan membudaya adalah poin yang ketiga tadi. Ya, poin yang ketiga itu apa tadi? Nah, ini pengaruh jangka pendek, jangka pendek. Sinyalnya selalu ini. Poin yang ketiga tadi apa yang harus kita lakukan? Apa? Coba lupa. Motivasi dari unsur intrinsik atau dari dalam diri anak itu yang harus kita bangun bersama. Tuh, ini di sini tadi sudah saya jelaskan. Nanti kalau misalkan motivasinya tadi menggapai sebuah penghargaan, jadi nanti mematikan kreativitas. Maksud mematikan kreativitas di sini ya sudah, kalau sudah tercapai dan sudah kesananya dia tidak akan kreatif lagi yang lainnya. Mau lagi, anaknya dijor latihan terus. Nah, latihan yang baik, latihan yang benar ya, yang fokus. Biar kamu nanti juara di sana. Oh, motivasinya bagus saat itu, setuju tidak? Bagus ya, sampai dia inginnya udah tertanam nih. Saya harus juara, saya harus juara. Mamanya memotivasi demikian, ayahnya demikian, di sekolah pun demikian. Tertanam motivasinya udah bagus. Setelah terwujud cita-citanya menjadi juara, selesai, motivasi akan hilang, kendor lagi, tidak akan tertanam dalam dirinya. Seperti itu ya Bunda. Mematikan kreativitas kami udah dengan cita-citanya sudah tercapai. Jadi seperti itu nanti pola pikir yang tertanam pada anak-anak ini.
Oke, nah ya udah, di sini ada poin restitusi. Oke, kita baca dulu sedikit. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak, bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Oke, restitusi ini adalah cara mengembalikan nilai-nilai positif pada anak-anak didik kita, pada anak putra-putri kita. Yang tadinya putra-putri kita itu sudah bagus, sholatnya sudah rajin, sudah lima waktu, tergerus dengan gadget, foto, main HP, ya main aja, main di HP. Akhirnya karena kita tidak terus memotivasi, hilang positifnya anak, hilang karena ada pembiasaan belok seperti itu ya, dengan fokus di handphone, dengan lingkungan. Udah waktunya sholat dulu yuk. Masih panjang, main dulu, itu lingkungan. Masih panjang, jadwal sholatnya itu lingkungan. Nanti terus dengan budaya-budaya negatif akan mengikis hal-hal positif yang sudah tertanam di anak-anak kita. Ya, jadi hati-hati. Kita terapkan juga restitusi. Terus kita pantau anak-anak ini kita sampai benar-benar tertanam budaya positif. Kalau sudah di titik akhir sudah ada budaya positif, insya Allah kuat, mantap. Tapi kalau masih penjajakan, mendisiplinkan positif, ini tetap kita harus terus pantau. Seperti itu. Kalau enggak nanti akan saling mengalahkan. Apakah nanti pembiasaan positif yang dikuatkan? Apakah nanti ada iklan-iklan nih? Iklan-iklannya yang tadi dari lingkungan teman, dari pengaruh gadget yang nantinya akan menghilangkan nilai-nilai positif yang sudah tertanam. Lama-lama jadi negatif semua. Jangan sampai seperti itu. Saya yakin, ayah bunda harus yakin bahwa putra-putri kita pasti memiliki nilai-nilai positif. Namun nilai-nilai itu bagaimana harus kita pertebal. Sudah bagus kok anak kita udah soleh, udah santun. Bagaimana santun itu tidak cukup menjadi kalimat santun, tapi dipertebal lagi dengan cara sosial yang baik. Bisa ngobrol dengan lingkungan manapun dengan sopan seperti itu. Jadi kita pertebal kekuatan positif yang ada pada anak didik kita. Oke, kalau ini mungkin nanti untuk ibu bapak gurunya, keyakinan kelas. Nah, kalau di rumah ayah bunda bisa membuat keyakinan di rumah. Oke, sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini sangat penting karena ini sebagai fondasi menjadi arah dan tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam kelas atau di sekolah. Butuh waktu yang lama untuk
dijabarkan sesuai kesepakatan dengan siswa. Dihilangkan kalimat tidaknya. Kalau misalkan kalau aturan sama keyakinan beda. Kalau dulu ada aturan-aturan sekolah, aturan-aturan tata tertib kelas. Kalau mengacu kepada aturan akan menimbulkan hukuman. Kalau mengacu kepada keyakinan akan menciptakan konsekuensi. Kita hilangkan aturan-aturan yang membuat nantinya akan merasa terhukum, dan akhirnya motivasi yang timbul adalah motivasi dari luar. Selesai tadi kan, kita ciptakan ganti gayanya, ubah dengan keyakinan. Kalau keyakinan anak sudah meyakini bahwa ini perbuatan buruk, kita sepakati bahwa ini tidak boleh dilakukan. Konsekuensinya apa nak kalau dilakukan? Jadi anak tersebut melakukan konsekuensi apapun, konsekuensi yang positif apapun, dah berdasarkan keyakinannya, tidak lagi berdasarkan hukuman. Akan timbul dari dalam dirinya motivasinya. Iya ya, saya meyakini bahwa ini tuh buruk, kalau ini teh hal yang negatif. Jadi nanti konsekuensinya kalau saya tidak mengerjakan PR misalkan, mau dong nanti masa iya saya dihukum di depan, bukan hukum, konsekuensinya misalkan mengerjakan di depan kelas, di depan teman. Ada rasa dari dalam dirinya, gak mau gengsi, saya harus bisa seperti itu. Beda Bu, kita harus membedakan mana itu keyakinan, mana itu aturan, mana itu konsekuensi, mana itu hukuman. Tidak boleh lagi yang namanya menghukum baik di rumah maupun di sekolah. Kalimatnya kita bedakan. Oke, di sini saya contohkan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau yang namanya aturan, biasanya diawali dengan kata tidak. Tidak makan di kelas, tidak ngobrol saat belajar. Kalau keyakinan, biasanya dihilangkan kata tidaknya. Kalau tidak makan di saat belajar, berarti kalimat keyakinannya apa? Boleh makan pada jam istirahat. Jadi kalimatnya itu diubah supaya anak itu tidak merasa ini dilarang gitu. Jadi kalimat-kalimat keyakinan menjadi seperti ini contohnya. Nomor 2 bisa dilihat menghormati guru dan orang tua, menghargai teman. Poin 4 lebih menonjol ya. Mungkin tidak bisa terlihat di sini ya betul ya. Ini mungkin sinyal atau oke. Bedanya, misalkan untuk di keyakinan kelas, lihat di poin 4 yang paling istilahnya tuh paling bisa kita pahami. Menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Kalau di aturan tidak membuang sampah sembarangan, itu aturan. Ada kalimat tidaknya. Berarti larinya ke hukuman. Kalau membuang sampah sembarangan, hukumannya apa misalnya? Biasanya kalau hukuman itu terjadi dari sebelah pihak. Ayah bunda aja yang berpihak yang menentukan, ibu bapak gurunya aja
Tidak, aku udah ngomong pasar. Ya ngomong pasar. Ayo bunda tidak capek. Mau dilanjut? Kira-kira menurut saya bunda materi yang saya sampaikan bermanfaat tidak? Alhamdulillah ya. Oke, kita dengarkan bersama ada. Oke, baik. Kali anaknya ada yang istirahat, boleh. Oke, lanjut ya, sedikit lagi. Kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ayah dan bunda, yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia ini, jika salah satunya tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Kita contohkan pada anak kita ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ini loh. Nilai-nilai yang positif yang dia yakini. Kalau sekarang dikemas ya, pendidikan kita itu nilai-nilai kebajikan sudah ada dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau untuk Bapak Ibu tidak asing. Keenam dimensi tersebut salah satunya ini nanti saya tahu ada berlima bertakwa kepada Tuhan Indonesia mandiri yang seperti itu termasuk pada dimensi apa namanya sebenarnya selalu tidak cukup ya. Oke. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia ini dia. Yang pertama kita dari sini mulai untuk ingin kasih sayang dan rasa diterima. Jangan jauh-jauh untuk membaca hati dan pikiran kami kita lah. Jangan jauh-jauh membaca hati dan pikiran putra putri kita. Saya mau menyentuh kolbu ayah bunda dulu. Ayah bunda kalau di rumah komunikasi, bunda komunikasi dengan ayahnya. Ada perselisihan paham. Ketika bunda dibentak sama ayahnya, perasaannya bagaimana ya? Ayo, perasaannya bagaimana ya? Sedih. Apakah akan langsung luluh hatinya? Jahit. Jadi ayahnya juga merasa saya ini mau mati dulu ya, harus minta maaf. Dan sama-sama ego yang bundanya merasa tersakiti, merasa dizolimi. Aku begini-gini tuh ya bapak bisa isi kok bikin aku baca ya itu dulu si ayahnya juga aduh ini susah dikasih pengertian dari istri nggak ngerti-ngerti sekarang tadi lah akhirnya tidurnya pada terpisah kumaha aja. Nah, ini kebutuhan dasar. Semua ingin merasakan kasih sayang, ingin merasakan diterima. Pernah tidak merasakan di posisi bahwa kita itu merasa tidak diterima di lingkungan tertentu misalnya. Ya Allah, gini-gini amat ya kasih saya mentang-mentang wong cilik gitu ya. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Sakit ya, sakitnya tuh di sini. Nah begitu. Akhirnya apa imbasnya? Ketika tidak merasa diterima, menjauhi dari komunitas itu. Saya paling tidak merasa dihargai dengan orang-orang itu. Udahlah, saya mau sendiri menjauh. Akhirnya begitu. Akhirnya
mungkin dalam jauhnya itu penting. Kalau cuma diam sendiri merenungi apa ya orang gak suka sama saya, penting kalau begitu. Kalau dalam pikirannya ada komunitas baru, tahu gak sih kenapa sih kerjaannya gibahin saya, ini ya terus penyebaran energi negatif dan panas. Ini yang terjadi pada anak didik kita juga, jangan sampai seperti ini. Ketika kadang dibully sama temannya, tidak merasa diterima di kelompok temannya. Nah ini yang harus kita waspadai. Ia akan merasa sakit ketika tidak merasa diterima. Menyesuaikan saja. Ketika anak kita pasti merasakan ada rasa tidak diterima dengan ayah bunda di lingkungan rumahnya. Lagi-lagi si Ade menikah kapan orang yang suruh si Ade lagi panggil teh. Nah ini ibu dalam diri anak tidak merasa diterima, kurang kasih sayang. Hal seperti ini akan mengakibatkan ada perilaku menyimpang pada anak kita, negatifnya mungkin sampai ke rumah, ke sekolah semua dan dari rumahnya udah dikasih energi negatif dulu. Sampai sekolah kan ada energi negatifnya, tidak mau belajar, udah tadinya dimarahin di rumahnya, disuruh sarapan susah, disuruh mandi susah, sampai sekolah yakin energi negatif itu dibawa-bawa. Itu mungkin salah satu contoh kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi, merasa kurang kasih sayang, merasa tidak diterima. Jangan salah, di luar rumah juga kadang-kadang baru mereka suka ini mungkin baik kayak makhluk gitu. Nah ini juga harus diperhatikan. Ketika salah satu kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, pas takutnya kalau dasar manusia tersebut tidak kuat, fondasinya tidak kuat, pasti akan ada perilaku negatif. Kemudian, oke lah kalau itu bertahan, ini mah tidak perlu dibahas ya. Survival, makan minum yang seperti itu mah silakan itu istilah itu kebutuhan dasar yang itu masing-masing pasti akan dipenuhi dengan caranya yang masing-masing, kodrat masing-masing. Kemudian kebutuhan kebebasan. Jangankan anak-anak kita juga pengennya dibebaskan. Ayah, Bunda mau yoga ya, Bunda mau nge-gym ya, Bunda mau hobik ya, mau aerobik sama teman-teman gitu. Bagus kata si ayahnya. Baru tidak ibu tidak diturunkan. Begitu ya, anak-anak juga kadang merasa begitu. Ma, belinya ini sih, ma, kalau udah punya handphone, udah punya ini, ngerti, weh. Itu ketika kita melakukan penolakan, dia merasa, gak ada kebebasan, gak apa-apa dilarang. Nah, main ya ke rumah teman, nanti pulangnya sore. Gak boleh, anak perempuan, begitu. Biasanya kalau mama bawel nih. Nah itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, rasa kebebasan. Ini dilarang kalau kata mama. Jadi dibilang ayah bundanya, bapak ibunya cerewet di mata anak-anak. Akhirnya kemana? Perilaku negatifnya. Bisa aja di sini kan dia jadi caper, membuat pula lihat menang, ngagalakan temennya. Jadi ketika anak berlaku negatif, jangan langsung mengejudge bahwa anak kita bandel, bahwa anak kita nakal. Nanti ini masih jauh perlakuannya ilmunya. Sepintas saja saya akan
istilahnya apa ya, udah di puncak kenakalan yang kata ibu kemarin melihatnya anak-anaknya yang menguasai teman-temannya, ingin merasa dilihat paling jago, ingin merasa dilihat apa ya, kalau bahasa kerennya mah jadi geng-gengan ketua gengnya gitu, jadi pengen merasa keren gitu. Biasanya jarang orang yang menginginkan kebutuhan ini, hanya segelintir anak. Kalau misalkan kebutuhan dasar kita ini kita tidak merasa menginginkannya, kita akan aman. Misalkan kita tidak membutuhkan ini yang penguasaan, merasa ingin berkuasa, merasa ingin dilihat oke di mata orang-orang. Kalau kita tidak mengejar kebutuhan ini, apapun itu ya udah well aja, di dalam lingkungan kita baik-baik aja, seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita ke restitusi 5 posisi kontrol. Di sini tadi sudah dibahas sepintas. Yang pertama, kontrol sebagai penghukum. Ini kurang baik ya Bapak Ibu. Kontrol sebagai penghukum itu biasanya dengan kalimat-kalimat seperti ini. Kalau Bapak Ibu guru biasanya patuhi aturan saya, awas kalau tidak patuhi. Jadi lebih ke ancaman. Nah, kalimatnya selalu kasar, selalu keras, selalu tegas. Kamu lagi yang berbuat ulah. Nah, itu tidak boleh. Posisi ada di posisi kontrol mana ayah bunda dan bapak ibu guru di sini, apakah masih sebagai penghuyung ketika melihat hal-hal negatif dari anak-anak kita. Kemudian ada lagi posisi kontrol membuat merasa bersalah. Pernah tidak ayah bunda bilang kepada putra putrinya, kamu tuh ya Allah cari uang susah, uang malah dibuang-buang, beli kuota gak jelas, ini tuh uang tuh buat beli beras, bunda gak ada lagi uang ini. Anaknya bakalan sedih, bakalan merasa bersalah, bakalan merasa aduh saya nggak jadi anak yang tidak berguna, bakalan terkurung. Posisi kontrol ini juga kurang baik. Jadi ayah bunda teh pengennya anak teh berpikir cari uang teh susah, kok dibuang uang sia-sia nggak jelas, malah dipakai di online gitu kan. Dengan posisi kontrol memberikan nasihat bahwa cari uang teh susah, apa ya, dengan kalimat-kalimat memelas sedih di depan anak kita, itu merusak kontrol dan emosi anak didik kita. Yang ada dia merasa gini kasih teh, bisa jadi don teh apa ya, istilahnya selalu membandingkan dengan teman-temannya. Enak banget ya jadi anak mama itu mah diturutin baik, nanti terus dalam otaknya pikiran, jangan nanti ada hal-hal perilaku negatif. Teman saya mau udah punya HP semua mah, pengen dibeliin HP. Nah, udah punya HP, ayo kamu di PHK, mama uangnya dari mana ini? Kamu main baik apa istilahnya itu, kereta ngabisin uang. Nah, anaknya bakalan dong membandingkan dengan teman-temannya. Kayaknya nasib aku kurang baik banget ya. Akan terus bersedih, mentalnya akan buruk. Jangan sampai takutnya ada keinginan yang tidak terpenuhi tanpa disengaja melihat HP orang lain, cepet ambil. Ngeri ya, jangan. Itu hal-hal seperti itu bisa saja kemungkinan terjadi karena batinnya selalu secara tidak langsung kita lukai. Kita bandingkan, kita arahkan bahwa anak itu tidak bersyukur. Itu secara tidak langsung kita mengarahkan bahwa anak kita tidak bersyukur. Tidak begitu juga caranya. Tidak boleh menjadi posisi kontrol membuat merasa bersalah. Mungkin kalau ibu guru bapak gurunya jangan menghina ibu teh capek, dimarahin oleh kepala sekolah, kamu lagi yang berbuat ulah, kasihan atuh sama ibu teh dipanggil lagi, itu tidak bisa, tidak baik. Anaknya akan merasa
sekolah. Ayah bunda juga mungkin nanti di rumahnya anaknya minta bantuan ini itu selalu dibantu sepenuhnya. Nah itu istilah ayah bunda. Posisinya tuh membuat anak enjoy, nyaman, merasa bukan lagi ke orang tua, merasa terlalu dekat, terbuka. Memang bagus posisi kontrol ini, jadi anaknya lebih terbuka. Hanya saja ketergantungan anaknya akan menjadikan ketergantungan. Ini disuapin terus. Selanjutnya pemantau. Oke, pemantau juga udah mengarah ke lebih baik ya. Sebagai pemantau, kita hanya mantau dari jauh. Oh, anak saya budayanya udah bagus nih. Udah nggak usah disuruh sholat duluan. Oh, nggak usah bangunnya tepat. Oh, nggak usah mandi, udah ini dipantau terus. Anaknya main kemana? Cari kabar ke orang tua murid yang lain. Bener nggak sih anak saya lagi main dengan anak ibu ada di rumah? Itu posisi pemantau. Tidak menindak langsung kepada putra putrinya, tapi kita perlu memantau seperti itu. Kemudian selanjutnya manajer. Ini adalah posisi yang paling baik, posisi yang paling utama yang seharusnya kita lakukan kepada putra putri kita. Posisi manajer seperti apa? Contohnya ini kaitannya dengan restitusi. Segitiga restitusi ini yang namanya segitiga berarti harus melakukan 3 tahapan untuk mengatasi permasalahan yang kita temukan terhadap putra putri kita. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi di dalam ini kita stabilkan identitas anak. Misalkan saya contohkan anak kesiangan terlambat ke sekolah. Kita tanyakan dulu di sini. Di sini ada validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Posisi manajer ini, posisi segitiga restitusi ini yang jauh lebih baik yang harus kita wajib terapkan kepada putra putri kita, pada peserta didik kita. Yang pertama kita tanyakan dulu. Nah, kenapa kamu terlambat ke sekolah? Bangunnya kesiangan, Bu. Oh gitu ya, memangnya tadi malam kamu tidur jam berapa? Jadi kita menanyakan keyakinan kepada anak. Memangnya tadi malam kamu tidurnya jam berapa? Tengah malam, Bu, jam 1 malam. Oh gitu ya. Memangnya ngapain aja? Main HP, Bu. Terus kita tanya dulu. Kalau kamu melakukan itu, kamu melanggar keyakinan tidak? Itu hal baik atau buruk? Pasti kan dijawab, iya melanggar itu hal buruk. Oke, kalau sudah paham dengan nilai-nilai keyakinan tersebut bahwa itu adalah buruk, gini ibu juga pernah. Di sini kita stabilkan identitas. Jangan menyalahkan. Kita ambil formulnya tadi caranya gitu ya untuk menstabilkan identitasnya. Nah, ibu juga pernah kesiangan, tapi waktu itu karena ada hal yang urgent, ada keluarga ibu misalkan yang sakit, ibu juga pernah kesiangan. Kita itu melanggar keyakinan karena pasti ada alasannya, ada sesuatu hal. Tidak apa-apa, yang namanya orang pasti berbuat salah. Namun ketika kita tahu itu salah, bisa tidak kedepannya jangan diulangi. Begitu caranya begitu. Ya, jadi tidak boleh langsung mau kesiangan lagi nggak akan benar-benar seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan. Yang namanya manajer itu membantu mencarikan solusi, komunikasikan, kolaborasi dengan anak. Nah sekarang kira-kira kita sama-sama cari jalan keluarnya supaya kamu besok dan besoknya tidak kesiangan lagi. Apa yang kamu butuhkan? Kira-kira bagaimana solusinya? Iya Bu, aku harus bawa sore-sore misalkan begitu. Nah kalau sudah tahu tidak dilakukan, berarti mulai nanti malam bisa tidak dilakukan tidurnya lebih sore. Kamu kan tadi sudah menyebutkan bahwa keyakinannya kamu kesiangan itu karena tidur larut malam. Bisa tidak tidurnya sore, dan
Oh bisa bu, kalau libur sore-sore harus bisa, pasti bisa, yakin mereka betul. Ini adalah posisi manajer, itu adalah contoh percakapannya. Di rumah pun demikian, pasti bisa lepas dari HP, kan anak pintar, kan nenek pintar. Kalau waktunya sholat tuh nggak boleh, jadi begitulah sentuh kolbunya. Jangan sampai menjudge dengan kalimat perintah, marah-marah, dan akan benar yang ada bertolak belakang, yang ada anaknya akan. Nah, selesai alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Ayah bunda, terima kasih sudah berkenan mengikuti kegiatan destinasi dari awal sampai akhir. Materinya sudah selesai. Saya harapkan materi yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua, dan keyakinan-keyakinan tersebut dapat kita aplikasikan di kehidupan kita, di kehidupan nyata kita, dapat diterapkan mulai dari sekarang di rumah. Insya Allah ada manfaatnya. Dan barangkali ayah bunda ada yang ditanyakan sebelum saya tutup, apa sudah mudah-mudahan tidak puas. Jadi boleh di belakang setelah kegiatan ini konsultasi, kita share sama-sama. Ketika memang sayanya ada waktu, boleh ditanyakan di luar kegiatan ini. Kita ngobrol bagaimana solusinya. Bu, saya tuh mama tuh gimana ya gini. Tadi materi dari ibu paham, tapi kumaha sih prakteknya gitu kan. Paham, tapi ibu saya misalkan punya masalah begini. Menurut ibu bagaimana solusi? Boleh saya membuka seluas-luasnya, bukan konsultasi, diskusi, sharing bersama demi kebaikan putra